dokter penyakit dalam memang belum ada guideline yang baru ya, jadi memang nggak ganti. Nah, dan untuk obat hipoglikemik oral atau obat anti diabetik ini nanti akan banyak digunakan ya oleh adik-adik misalnya jadi dokter umum, karena itu masuk di kompetensi 4 ya. Jadi memang harus bisa mengobati. Kalau insulin nanti dirujuk karena insulin hanya ada di vaskes tingkat lanjutan, tidak ada di vaskes tingkat pertama, tidak ada di puskesmas. Ya, gitu ini. Mas. Tuh, 12. Oke, ini ya. Oh, ini harusnya 2023, tapi sudah saya share di Google Drive. Belum ganti, sorry. Nah, ini masih yang ini ya, masih 2021. Coba aja cek di websitenya Perkeni itu ya. Itu masih sama. Ya, ini juga masih sama. Jadi waktu zaman pandemi itu orang tuh produktif nulis ya. Mungkin banyak sekali publikasi systematic review, terus publikasi buku, karena kan banyak WFH ya, para dokter, para klinisi itu juga meskipun ini tapi mereka juga mengurangi prakteknya. Kalian dulu waktu pandemi ngapain? Sama. Berarti lulusmu lulus ujianmu apa online? Lulus ujian itu, lulus ujian SMA itu nggak ada. Oh, sudah offline. Oh, semester 1 udah offline. Masuk ke sini. Udah tau. Terus waktu pandemi itu ngapain kalian? Pas ngapain? SMA. Lalu lulus SMA kelas 3 sudah offline. Oh, oke. Kalau anak saya dulu itu lulus SD itu dia pas ini ya, pas online ya, jadi nggak ujian sekarang banget. Dan aku. Oke, nah ini ya. Dulu kalau misalnya kita ngomong tentang DM itu yang dipikir cuma insulin doang ya, tapi ternyata sekarang ada egregious 11, jadi ada 11 organ yang itu bisa bikin DM. Saya tidak akan mengulangi, hanya reminder aja, ini harusnya sudah dijelaskan ya oleh dosen sebelumnya, mungkin dari apa? Biokimia atau Pak Ale? Terus tapi sudah pernah dengar kan? Oh, asli ya. Oke, jadi ini ya. Dulu tuh cuma ini doang ya. Ternyata sekarang dulu cuma beta pankreas tok, ternyata kan ada banyak organ yang terlibat ya. Jadi pankreas ada beta, ada alfa, kemudian ini untuk nomornya aja ya, lemak, otot, hepar ya. Kemudian yang lain-lainnya itu ada 11 organ yang terpengaruh ya. Jadi kalau misalnya ada pasien DM ya, pasien DM kalian ketemu terus dia merasa baik-baik saja ya, kan banyak masyarakat kita itu yang minum obat kalau pas butuh aja, ya enggak? Orang dengan DM dia minum obat kalau gulanya pas tinggi aja. Ada kan? Coba kalian mungkin temukan saudara atau tetangga gitu ya, itu salah besar karena harusnya DM itu nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Ya, jadi harus minum obat seumur hidup. Nah, terus ada yang tanya, lalu itu gimana kalau di TikTok itu ada ya, misalnya gitu kok dipercaya? Ya, oke, mungkin ada beberapa yang dia pakai jurnal gitu sih, oke lah ya. Bisa membuktikan, itu ada kan ya, saya follow beberapa akun yang apa tuh? Dia membahas research paper tapi di TikTok itu ya. Itu high index fokusnya tinggi ya, dia publikasinya banyak, terus dia bertengkar sama dokter yang lagi apa itu ya, dokter macam-macam gitu ya, lucu-lucu ya itu ya. Jadi maksudnya tuh sekarang tuh sebetulnya kan di dalam Hippocratic Oath sumpah dokter itu tidak boleh iklan, harusnya gitu. Tapi yang terjadi sekarang dokter iklan ya kan. Yang jualan apa jualan boleh, tapi iklannya tuh nggak gitu banget ya. Baca aja sama doktermu ya, kan belum ya, maksudnya siap-siap. Jadi sesuai dengan sumpah dokter ada gini, apa
sama dokter itu udah boleh incest itu ya karena dokter ada saudara kantor lah temanku waktu sempat dokter itu dia kamu incest loh kan aku pas sumpah aku dimaja oleh nah itu bukan maksudnya seperti itu ya, maksudnya berarti harus ya kalau misalnya besok jadi dokter terus ada temannya yang mau periksa anaknya itu ya coba tarik ya misalnya kami nyuntik atau apa itu ya obatnya aja, tapi jasanya langsung bukan kebangetan banget konconya ditarik tapi ada lebih kayak gitu oke. Nah ini ya saya hanya reminder aja ya, jadi ini sel beta pankreas, liver ini perlu kalau di soal itu karena saya dari farmakologi berarti hubungannya sama obat ya, misalnya kayak gini ya. Seorang wanita usia bla bla bla, tapi nek dia merasa dijelaskan ya, misalnya wanita pada pengobatan diabetes mellitus terdapat orang hipoglikemik yang dia fungsinya menekan proses gluconeogenesis. Manakah obat di bawah ini? Misalnya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya adik-adik belajar ya, karena saya dari farmakologi, saya tidak menyuruh adik-adik belajarnya terkotak-kotak ya, cuman nanti kan soal itu apakah ini udah selesai tidak? Apakah adik-adik bisa nilai ini saya nggak soal tahu nggak? Tahu? Ini dokter Aten yang bikin itu tahu nggak? Ini harusnya pagi-pagi itu kan sering ya, fresh, kan nggak ada apa-apa tadi baru sarapan, kalau ini kalau telat saya udah bilang sama lu ya. Responsif apa? Alasannya responsif. Belajar nggak ada kenapa responsif. Responsif itu asisten kan? Enggak. Oh, responsif sekarang masih kayak geser-geser itu. Apa soal? Lo soal. Kan bukannya yang apa tuh mikroskopnya udah didereng sampai geser itu bukan? Itu ada kayak gitu mas ya? Itu namanya apa? BPN enggak? Enak ya nanti. Kalau saya dulu ada deh. Jadi misalnya nggak cuma ininya dong, nggak cuma mikroskopnya aja. Jadi jaringan yang makros itu ditaruh di meja gitu. Terus aku suruh niteni ada jarum pentolnya gitu. Kalian nggak merasakan itu? Anatomi. Nah, betul anatomi kan normal. PA itu kan yang nggak normal. Misalnya si amami itu gede gitu ya. Gak ada preparatnya. Nah, ada preparatnya sudah di formalin itu, nggak ada. Karena kayaknya Oh, ya. terbatas. Iya. Kurang tantangan gitu masa dokter. Kalian geser-geser itu apa? Parasit. Terus apa mana? Biologi anatomi ya? Mikrobiologi. Oh mikro. PK? Belum. Belum. Oh belum Pak. Semester 4. Oke. Kalau farmako kan gampang ya. Farmako kan saya gawe, tapi farmako itu soalnya asisten lebih aman daripada saya. Baru saya ketemu susah, kok sulit banget tadi. Gimana dong, apa dikurangi nggak usah jadi. Yang penting asisten itu bukan kamu. Tapi kami yang terapi loh, kok angel-angel biasa. Iya kan, soalnya lebih sulit ya daripada yang bikin dosennya. Iya. Soalnya kan asistennya kan baru terus, jadi pasti soalnya baru. Dosennya kan bikin dari banyak. Oke, ya, oke. Nah ini ya otot. Di sini gangguan transmisi insulin multiple di intraseluler. Saya tidak akan mengulangi ini ya. Nanti kalian belajar sendiri. Intinya bahwa pathogenesis hiperglikemi itu ada 11 organ yang mempengaruhi. Otot, bisa lemak ya. Nanti kalau saya ngeluarin soal-soal yang seperti ini, nanti ngambil jatahnya orang fisio ya. Cuma nanti obatnya dilihat. Oh, ya ini memang namanya sulit ya. Kemudian usus ya. Nah, ini contohnya akarbus ya. Akarbus ini ya, jadi di enzim alfa glukosidase ini yang fungsinya memecah polisakarida menjadi monosakarida yang akan diserap usus dan meningkatnya gula after makan. Jadi kalau misalnya ada pasien DM yang
dites 2 jam postprandial kalian. GD2PP gula darah 2 jam postprandial. Jadi cara tesnya itu kan pasien puasa, dia datang terus buat cek itu namanya gula darah puasa, iya loh. Terus habis itu pasiennya makan, ya makan. Nah habis makan itu 2 jam dia nggak boleh makan, orang terus 2 jam mengilu nangan, urut dia fine dining sampai appetizer sampai dessert orang, ya. Jadi dia makan, terus habis itu 2 jam dia nggak makan, dicek lagi, itu namanya 2 jam postprandial, ya. Caranya gitu. Terus biasanya kalau misalnya ada yang ngomong sebetulnya lagi artisnya adalah saat 2 jam PP itu ya pasien mengkonsumsi obat yang biasa dipakai dia, ya. Lalu dokter akan nyocok ya ini obatnya yang sudah dipakai itu cocok atau enggak sama pasiennya, dosisnya kalau ditambah atau enggak, gitu ya. Nah untuk menurunkan gula darah 2 jam PP itu paling bagus adalah Acarbose, ya. Acarbose ini tidak menyebabkan hipoglikemi, ya. Tapi ini ada kerugiannya. Tahu nggak kerugian Acarbose itu apa? Yang paling nggak suka, yang paling nggak disukai pasien. Tahu nggak? Tahu Mas Ijo? Kamu kamu gimana gitu? Apa Acarbose? Apa? Apa? Apa enggak? Itu jerawat ditutupi pakai stiker. Jerawatnya pakai stiker apa? Acarbose itu apa? Efek negatifnya adalah apa? Wah, memang belum dibaca, jadi di share satu ini percuma. Jadi Acarbose ini efek negatifnya adalah flatulensi, pasiennya kentutan, ya. Dan kentutannya itu nggak cuma dot gitu nggak, tapi gitu. Jadi kayak tembakan gitu, beneran, ya. Tapi nggak bau kentutnya, beneran, ya. Kayak film Dono zaman dulu itu loh, ya. Naik angkot terus ada kentut, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngaku, terus yang kentut udah bayar belum? Sudah, gitu. Terus terus didudukin angkot. Tahu film Dono nggak sih? Kalian tuh nontonnya apa? Hah? YouTube. Oke, kayak anakku. YouTube tuh yang ditonton apa? Hah? Film tenang. Apa? Kalau cewek apa? Tutorial makeup, tutorial hijab. Ya itu nonton tutorial hijab itu kayaknya kok saya gergi cantik-cantik. Belum tak bawa. Iya, terus aku gak seneng banget. Kalau tutorial makeup itu, ya itu kan mereka pakai lampu ya, jadi apik centang gitu ya. Kalau kita coba buat dumblek-dumblek gitu ya. Tapi makeup itu semakin mahal harganya itu dia semakin bagus. Jadi semakin mahal makeupnya itu semakin flawless ya kan. Ya, jadi kayak nggak di makeup. MSBB, My Skin Feel Better, itu mahal banget sih, ya enggak? Ya, koas, saya kalau mengajar koas itu kan dikerjain koas itu kan cuma 5 orang, 10 orang gitu kan, terus ada 1 cewek gitu, terus nanti saya terus besoknya kasih tahu, kayak ini, biasanya ini, oh pantesan gitu, terus aku terus dia liatin gitu, lucu banget. Terus habis itu minta foto lucunya. Ya. Oke ini ya. Jadi ini kentutan ya si Acarbose ini ya. Saya pakai Acarbose ya harusnya dosisnya 1, tapi kentutnya tidak bisa ditahan. Jadi kalau ada tamu atau teman malu banget ya. Karena beneran keren gitu, nggak cuma gitu, nggak terus nggak bersuara itu nggak. Ya karena itu banyak udara di dalam ususnya. Akhirnya dicoba dikurangi ya. Dokternya Dokter Didi Prasetyo itu suaminya Dokter Adi, Bu Adik 3 itu kan teman angkatan. Ini omku biasanya dosisnya dikurangi jadi setengah aja. Nah setengah gimana kentutnya? Ya masih kentut tapi berkurang gitu ya. Jadi rentetannya itu tidak terlalu panjang gitu ya.
Nah ini sel alfa pankreas, ginjal, otak ya. Nah ini sebetulnya ada obat-obat apa yang paling cocok ya? Kolon, lambung, sistem imun ya. Intinya ada 11 organ ini yang berpengaruh terhadap hiperglikemia. Nah ini penting sekali. Ini harus tahu ya. Jadi kalau ada orang DM yang pertama kali selain cek gula darah dia harus dicek HbA1c-nya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Halo adik-adik belakang itu, lembir tapi memang dress code hitam itu kok. Mas, yang rambutnya hitam. Apa Mas? Kenapa kok harus dicek HbA1c? Kenapa? Bajunya itu enggak duduk situ. Dijaga sama kakak. Ini enggak kayak apa? Kenapa harus dicek HbA1c? Belum tahu. Ada yang bisa membantu? Tahu? Nanti ya. Oh, mau ngambil harus ya. Gak orangnya? Apa? Setahu saya gara-gara kan masih umurnya 120 hari kurang 3 bulan. Biasanya tuh kayak kan diceknya setahu saya setiap 3 bulan, jadi setiap pembaruannya darah itu buat cek glukosa darah. Oke. Terus hubungannya sama DM apa? Ada yang bisa menambahkan? Sudah betul, tapi kurang lengkap. Mbak langsung kemarin itu saya ketemu teman haji saya di Pondok Salam. Terus ternyata ada santrinya itu yang mahasiswa LKMS. Wah, semester kira nggak ngaku. Semester berapa Mas? Nggak tahu. Terus yang bilang kalau saya apa ya muridnya nanti nggak saya dicari dokter nanti kalau kuliah. Ya nggak apa-apa, saya sempat kayak gitu. Ya, jadi HbA1c tadi benar ya. Kalau namanya siapa Mbak orangnya? April. Oh Mbak April. Mbak April loh. Nanti April ulang tahun gitu ya. Nek mengandung unsur bulan itu nek pas bulannya dititeni. Ulang tahun. Saya juga ada bukti kan yang dinas sekali. Saya Februari. Gak ada yang nanya ya. Nah, jadi ini kalau tadi kan Mbak April bilang tiap 3 bulan ya 120 hari. 120 hari berarti bagi 34 bulan ya. 3 sampai 4 bulan lah ya. Jadi orang kalau HbA1c-nya tinggi, itu berarti dia sudah ada perubahan yang lebih dari 3 bulan ya. Berarti dianggap dia sudah kronis ya. Karena gini, kalau misalnya kamu makan permen-permen ya, apa minum boba, apa sebuah berkadar gula tinggi, terus besoknya kamu cek bisa aja gula darahnya tinggi ya, tapi padahal aslinya nggak segitu. Nah makanya kita mau tahu ini akut apa kronis, caranya dicek HbA1c ya. Lalu gimana? Nah HbA1c-nya itu normalnya adalah kurang dari 7% ya. Kemudian kita lihat ya, kalau misalnya kurang dari 7,5 kita cukup monoterapi aja ya. Yang paling sering adalah metformin ya. Metformin ini apa kayak Indonesia Rayanya ya, gold standarnya awalnya pokoknya nek ke orang mudeng orang apal obat gula kok rasanya dikasih metformin karena dia bagus ya, banyak bagusnya, tapi ada juga efek sampingnya. Tapi sekarang penggunaan metformin itu banyak yang bisa menggunakan untuk obat diet ya, nggak boleh ya, karena tetap efek sampingnya ya, karena dia sebetulnya dikasihnya untuk obat gula. Nah kemudian bila belum mencapai nanti ditambahkan obat kedua, jadi misalnya metformin dan apa ya, salah satu ya. Terus gimana cocoknya gimana ya, nanti harus ditanya pasiennya, karena tetap ada yang individualisasi terapi, bisa aja pasien satu dengan yang lainnya berbeda. Nah kemudian kalau lebih dari 7,5% langsung dua ya, langsung 2 obat ya. Kalau misalnya lebih dari 9% ini langsung insulin plus obat lain, namanya apa?
Metformin ini murah banget ya, 500 mg sehari 3 kali, yaitu cuma harganya cuma kira ya 4.000 tak strip ya, murah banget. Jadi kalau misalnya buat kan satu strip itu 3 kali 1 itu berarti kan 9 ya. Jadi intinya tuh misalnya ya itu dulu ya. Kalau jadi dokter itu hitungan bodoh banget ya gak sih? Ya. Dulu pas SMA itu jago matematika ya, begitu masuk ke dokteran tuh ngitung CCCC gitu, terus sampai ibu saya sama mama saya, tapi kok bodoh betul itu hitungan gitu. Ternyata hampir semua mahasiswa kedokteran kayak gitu, ya kan? Atau cuma aku dong? Ya. Oke. Nah ini ya, insulin plus obat lain ya, jadi dengan metformin atau bisa juga kombinasi 2 obat atau kombinasi 3 obat ya. Ini lihat gejala klinisnya gimana ya. Seringnya pasien itu kalau dia berobatnya berobat enggak itu jatuhnya yang ini, tahu-tahu datang sudah lebih dari 9%, tahu-tahu dia sudah hipoglikemi atau hiperglikemi atau gejala lainnya, atau kalau laki-laki yang paling ditakuti apa? Disfungsi ereksi ya, tahu-tahu bangun pagi ututnya reso manggung ya, kayak gitu. Terus dia bingung, dok kenapa ya kok ini nggak bisa manggung tapi nggak bisa banter, nggak bisa berkicau misalnya begitu. Mohon yang cewek-cewek diresapi artinya apa ya. Nah ternyata dia ada HbA1c nya tinggi banget ya. Nah ini kita berikan obat. Nah ini dari American Diabetes Association, sebetulnya itu sama, cuma itu lagi diterjemahkan ke pakai ini, jadi belajar yang bahasa Indonesia tadi aja ya. Gimana? Baterainya habis kok. Macet. Kenapa nggak bisa? Tuh. Oke. Nah ini ya, jadi untuk golongan ini nanti banyak keluar ya, termasuk obat oral anti diabetik atau obat hipoglikemik oral golongan insulin sekretagogue adalah ABCDE ya, sulfonylurea dan glimid ya. Kemudian insulin sensitizer ada metformin dan EZD ya, nggak usah ngomong ini ya, angel banget. Thiazolidinedione ya, belibet gitu ya. Kemudian ada inhibitor glukosidase alpha, DPP-4 inhibitor dan SGLT2 inhibitor ya. Nah ini yang tersedia di Indonesia, ini obat-obatnya, ini dari Perkeni 2021 ya. Kenapa kok saya harus mengambil dari Perkeni bukan dari Pramui? Karena ini kumpulan para ahli di Indonesia ya, ahli konsultan endokrin ya, konsultan endokrin. Kalau di siapa ya? Di UNS siapa ya? Konsultan endokrin dulu ada almarhum Dr. Sugianto itu ya. Kalau sekarang apa ya? Saya kemarin habis ngasih kuliah dokter penyakit dalam yang lagi ngambil spesialis itu, kuliahnya sore sampai sebelum maghrib itu. Mereka sudah pulang ya. Satu ngambil nefro, gastro sama nefronya juga, ngambil nefro sama. Nah pas kuliah itu dilarang sebentar ya, ini ada telepon. Yang telepon adalah KPS-nya ya, KPS-nya ternyata KPS itu mau jadi sehingga saya pengujinya. Jadi mereka kan gak berani aja dong. KPS itu telepon aku sih gitu ya, gitu. Tapi nanti ajar para klinisi itu mereka insight-nya kan berbeda ya, jadi beda sama ajar S3 ya. Jadi tapi paling menyenangkan ajar S1 karena saya merasa ketemu adik-adik aku itu gitu ya. Kalau S3 itu banyak yang Pak D. Jadi saya kalau boleh, ini Pak D gitu ya, kalau Pak D gitu. Ada mahasiswa bimbingan saya tuh umurnya udah 60 lebih gitu ya, jadi kayak yangmu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, beliau tuh rajin banget ya. Sudah lulus alhamdulillah ya. Bimbingan tuh sekarang yang paling sepuh ada dekan di swasta ya, itu sudah hampir 60 ya. Itu bimbingan saya. Tapi bagaimanapun meskipun dia sepuh tetap tak kaki ya. Pak, bagaimana disertasinya gitu kan, jadi dong gitu, aku tak kaki didekatkan ya Pak. Jadi kalau mahasiswa S3 itu, kalau kamu tidak boleh ditanyakan semester berapa sudah ujian atau belum, itu
alami. Jadi dulu waktu saya S3 ketemu teman saya beli, udah ditekoni, saya kira aku sekali tiba, deg-degan gitu. Jadi saya mending bersembunyi gitu ya. Itu masih saya S3. Ya. Tapi kalau S1 tenang aja. Ya. S1 kan banyak hidupnya. Paling sinarnya responsi, terus ya sinologi, terus balik tutorial tuh emang belajar. Ya, bisa apa itu. Ini ya. Jadi ini cara kerja utama. Mohon cara kerja dipelajari ya guys ya, pasti keluar ya. Metformin menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin ya. Efek samping utamanya apa? Dispepsia, diare, ya, asidosis lata. Penurunan HbA1c-nya bisa 1 sampai 1,3%. Obatnya murah banget ya. Efek sampingnya minimal dan HbA1c-nya bisa menurun segini. Penurunan HbA1c sampai ini hebat loh. Jadi jangan dikira HbA1c-nya sama kok dijoget jadi kuangnya kalau jadi ya. Penurunan dikit aja. Ya kayak saya menurunkan berat badan itu sulit sekali. Kayak dulu waktu masih muda itu, yang penting pernah kurus ya. Dulu saya 45 berat badannya ya, terus 50. Kalau lebih dari 50 tuh saya nangis. Berat badanku kok lebih dari 50 gitu. Sekarang coba kepala 5 di BB saya ngecak-ngecak keluar. Pakai ngangelet. Ya oke, kita kesini insulin sekretagok, sulfonylurea. Di sini adalah meningkatkan sekresi insulin. Jadi yang dirangsang adalah beta pankreasnya menghasilkan insulin. Nah, akibatnya apa? Bisa terjadi hipoglikemi. Ingat, hipoglikemi lebih bahaya daripada hiperglikemi. Nah, dulu saya pernah waktu koas neuro ya, waktu itu residen neuro belum ada di UNS, jadi masih induk residen dari UNER ya. Saya juga UNER jam 2 ngantok terus periksa, terus pasiennya hilang. Ini pasiennya sekarang ini 2, ayo kesini sama pasnya. Terus saya datang dulu untuk periksa, dok ini kok anu ya dok nggak respons mah. Kok saya dek coba cek gula nih, ternyata gulanya berapa? 20 ya. Ternyata si bapak itu habis ngetik insulin terus nomor telepon lupa ya, nggak makan, akibatnya hipoglikemi ya. Nah apa perawatnya itu nggak diperiksa dulu, nggak dicek gulanya, langsung telepon presiden neuro. Nah terus presidennya marah-marah, mbak itu kok diperiksa sek gitu ya. Nah, kami dalam jaga itu kan harusnya bagian penyakit dalam, bukan neuro ya. Kami soalnya baru orang tua habis ada pasien stroke ya. Oke, ini hati-hati ya, terutama untuk orang tua gambar kepala hati dan ginjal. Preparatnya ini macam-macam. Jadi nanti kalau ada salah satu obat yang termasuk sulfonylurea atau insulin sekretagok adalah jawabannya bukan sulfonylurea loh ya, itu napalnya gini, glimepirid, glitazid dan macam-macam ya. Terlalu enak kalau sulfonylurea ya. Gampang kan soalnya. Oke, nextnya adalah nih, ini ada generasi 1, 2, 3. Yang satu sudah sangat jarang digunakan karena dia menyebabkan hipoglikemi hebat ya. Kemudian biasanya yang dipakai ini 2 dan 3, paling banyak glimepirid. Jadi semakin kesini efek hipoglikemia semakin berkurang ya. Kemudian ini ya, ini second generationnya ya. Nah ini efeknya pada beta sel, nanti cari di sini ya, dibaca ya. Bagaimana sih efeknya itu ya. Kemudian ini adalah farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Tenang aja ya, kayak gini gak keluar ya. Apa mau keluar? Saya tidak tahu jawabannya. Pasti enggak. Nah ini duration of action-nya 24 jam, sehingga glimepirid cukup diberikan sekali ya, tergantung pada gulanya ya. Kemudian insulin sekretagok yang klinik tadi sulfonylurea, ini yang kliniknya ini sama ya, tapi tempatnya itu berbeda ya. Nah kemudian preparatnya ini apa saja ya. Advantage-nya target postprandial glikemia, jadi bagus untuk gula darah, menurunkan GD2BP ya. Possibly less hypoglycemia and weight gain than with sulfonylurea ya. 3 times
daily dosing ya. Hati-hati, dia harus 3 kali bisa hipoglikemi, kemudian berat badannya bertambah ya. Oke, ini tadi klinik ya, ada repaglinit, nateglinit. Nah, yang seperti ini dihafalkan ya, maksudnya setelah makan itu obatnya apa saja ya. Kemudian, nah ini insulin sensitizer. Nah, tadi kan insulin sekretabel sehingga dia merangsang pengeluaran insulin. Kalau ini meningkatkan sensitivitas insulin, jadi beda ya. Kalau tadi meningkatkan sekresi insulin, ini meningkatkan sensitivitas insulin ya. Fungsinya adalah menekan gluconeogenesis. Tahu ya, gluconeogenesis adalah pembentukan gula dari bahan non karbohidrat ya. Ini di blog 103 saya SGD kemarin belajar ya. Nah, ini first line terapi sebagian besar pasien DM52 kecuali yang sensitif ya. Tidak boleh diberikan dengan pasien yang global filtration rate-nya kurang dari 30 menit dengan gangguan henti berat karena ada metabolisme di hati dan ginjal. Efek samping utamanya gangguan pencernaan, tadi bisa diare ya. Kemudian asidosis laktat ya. Tidak hipoglikemi ya. Cara kerjanya yang metformin kemana, terus dia ini ya gluconeogenesis ya, sehingga hiperglikemi ya. Nanti bisa dibaca di sini ya. Dan selalu diperhatikan kalau soal farmakologi selalu ada mekanisme obatnya ya. Oke, sekarang insulin sensitizer juga, tadi golongan metformin, sekarang TZD ya, pioglitazone, rosiglitazone. Ini sama, meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan periferal hati, tapi reseptornya beda ya. Nah, efeknya apa? Ya, tapi hati-hati, ini tidak untuk lansia. Kalau yang metformin tadi boleh untuk lansia ya, lebih aman ya. Kemudian ini cara kerjanya nanti dibaca di sini ya. Oke, mekanisme aksinya enhance insulin sensitivity peripheral, tapi ingat PPAR gamma reseptor. Jadi yang beda adalah reseptornya ya. Oke, sekarang inhibitor glukosidase alfa ini ya. Coba diperhatikan, memperlambat absorpsi glukosa di usus halus ya. Jadi dia itu absorpsi yang, jadi kerjanya lebih ke lokal ya. Nah, menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan ya, jelas karena absorpsinya dihambat ya. Nah, kerjanya lokal, hampir tidak diabsorpsi ya. Tapi efek sampingnya apa? Penumpukan gas dalam usus. Itu tadi ngentutan ya. Jadi apa ya, kalau yang obat DM yang bikin ngentut apa guys? Karbos ya. Jadi nanti kalau ada yang sambat ya, misalnya Eyang Bude atau siapa saudara ya, loh aku kok ngentutan ini apa ya? Coba lihat obatnya ya. Oh ini loh yang bikin ngentutan gitu ya. Jadi wah, mau cukup pinter ya lagi semester terlalu baru kuliah dokter aptek. Oke, ini ya. Ingat, tadi ada obat yang diberikan sesudah makan. Ini sama apa tadi? Ayo, sama apa? Apa? Apa Mbak? Jangan kamu salah. Dibaca sendiri. Ya, sekarang DPP4 inhibitor. DPP4 di sini dia enzim ya. Enzim ya. Dia menghambat kerja enzim DPP4 menjadi GLP-1 ya, ini ya. Jadi ini GLP-1, ini DPP4 enzim ya, mengubah ini ya. Nah, ini ngebloknya di sini sehingga sekresi insulin akan menekan sekresi glukagon ya. Nah, ini termasuk obat-obat yang baru ya, sitagliptin, vildagliptin, linagliptin. Saya pernah penelitian studi kos pada linagliptin ini yang punya itu dokter Aradinya cantik banget, tasnya tulis semua. Soalnya jenengin dokter Lina, jadi ini nggak tahu nggak salah. Ya ini linagliptinnya dan ternyata cukup efektif ya. Cuman nggak tahu ya kenapa kok belum masuk Komnas. Oke, ini ya nanti di
dibaca di sini ya. Nah, kemudian SGLT2 inhibitor ya, mekanisme menghambat kinerja terhadap glukosa SGLT2 ya. Ini juga kerjanya lokal ya. Jadi di dalam tubulus ginjal ya. Nah, contohnya apa? Dapat glukosa ini saya pernah penelitian sama dapat ini punyanya AstraZeneca. Saya masih punya nomor dokter R&D-nya ya. Nah, waktu itu kami melakukan uji cost effectiveness analysis terkait obat ini dibandingkan obat metformin dan ya. Tapi yang ini hasilnya kurang begitu bagus sehingga ya mereka rada gelo ya, karena ternyata harganya mahal bagi yang kali ini. Ya. Nah, kemudian agonis GLP-1 ya. Nah, di sini caranya gimana membuat pankreas lebih reaktif ya, menekan sekresi glukagon, menekan massa sel beta, menekan sekresi asam lambung ya. Kemudian ini liraglutid ya dan yang lain-lain. Ini juga obat, termasuk obat yang relatif baru ya. Ini efek penurunan BB agonis pada GLP-1 menurunkan BB pada pasien DM dengan obesitas. Tetapi tidak boleh diberikan untuk khusus menurunkan berat badan ya. Sekarang ada obat, coba kalian cari ya, semaglutid. Saya lagi nulis papernya ini sudah galipur ya, tinggal nunggu publishnya. Saya membandingkan antara penggunaan semaglutid dan obat-obat untuk menanggulangi overweight ya. Kalau cuma ada meta-analisis dan meta-analisis ya. Ini yang saya bareng dengan dulu bimbingan saya S1 ya. Jadi bimbingan saya S1 itu waktu zaman pandemi angkatan 2017 apa ya? 17 sekarang sudah selesai internship baru aja. Skripsinya meta-analisis, terus bisa publish di Scopus ya. Terus habis itu tulis bareng terus ya. Pintar banget, kayak AI anaknya itu. Dek, begini nih. Oh iya, sebentar dong akan saya pelajari. Terus dia nggak tahu browsing apa, tahu sudah jadi. Dok izin share gitu banget. Kayak AI lah pokoknya. Keren banget ya. Pokoknya menang pintar banget. Tapi sebetulnya kalau pas kuliah dia diem aja, nggak terlalu menonjol. Tapi pintar banget ya. Oke, ini keuntungan dan kerugian dan biaya obat ya. Biaya rendah ya, ini sedang tinggi ya. Tadi yang di BB4, SGLT2 obat-obat yang termasuk baru itu harganya mahal. Kemudian kalau yang insulin juga bervariasi. Nah ini ya yang apa saja yang harus beta sama no hipoglikemi, yang metformin tidak bikin hipoglikemi, pioglitazol enggak, ini kadang enggak ya. Side effect-nya gastrointestinal ya. Kemudian ya, kita masih dalam 13 menit. Insulin ya. Ini algoritma terapi pengobatan injeksi pada pasien DM. Ada bukunya ya, nanti adik-adik bisa cek ya. Ini pasien DM lama dengan oral hipoglikemik oral ya. Kemudian kita berikan insulin basal atau pasien DM baru. Jadi maksudnya pasiennya DM baru apa lama? Kalau misalnya dia belum pernah dapat obat, dia datang itu pasien DM baru ya. Meskipun dia cerita, dok saya tuh udah gejala ini sudah lama, sudah setahunan, tapi dia belum pernah dapat obat sama sekali, itu masuknya pasien DM baru ya. Tapi ingat, HbA1c-nya dicek, kalau lebih dari 9% langsung diberikan insulin. Kalau ini pasien DM lama dengan oral hipoglikemik, obat hipoglikemik oral dengan OAD, HbA1c-nya lebih dari 7,5 sampai 9% ya. Tapi target kliniknya belum tercapai sehingga bisa diberikan insulin ya. Kita berikan ya deeskalasi intensifikasi insulin. Nah, kok pusing ya dok ya? Ini nggak usah gue pikir, dipahami saja. Nanti yang mikir dosisnya juga penyakit dalam ya. Saya juga kalau misalnya WA dokter Nur Hasan, ya, oh ini adikku berat badannya segini, 2 jam PP-nya segini, terus sebaiknya obatnya dikasih dapatnya ini.
dan insulin basal ini adalah prandial itu setelah makan ya. Nah di insulin prandial ini diberikan sebelum makan. Biasanya kerjanya pendek atau cepat. Seringnya kalau kita memberikan insulin prandial itu adalah harusnya pasiennya sudah mempak piring di atas meja, dia mau makan suntik dulu jus terus makan. Tapi seringnya itu pasien lupa ya, pasien lupa dia nyuntik lupa makan, jagongan karo tanggane ya apa telepon sehingga dia lupa makan, akibatnya bisa terjadi hipoglikemi. Sehingga bisa saja edukasi ke pasien, Pak, Bu, kalau nyuntik insulin ini habis makan langsung ya, jadi dia nggak lupa. Maka pas makan, habis makan minum langsung jus gitu. Nah, gula darah yang meningkat setelah makan itu akan diatasi dengan insulin prandial. Kalau misalnya insulin basal ini diberikan sebanyak 1-2 kali di antara waktu makan malam dan tengah malam dengan menyesuaikan produksi glukosa hepatik endogen, bisa medium acting atau long acting ya. Oh, ini kalau jauh ini nggak mau. Ini baterainya habis nih Mas. Oke, kalau berdasarkan jenisnya ada human insulin, ada insulin analog dan biosimilar ya. Nah, ini biasanya relatif lebih murah untuk yang human ya. Kemudian ini bagus untuk orang yang dia patuh ya. Jadi karena apa? Ada kerja pendek, panjang, ya efek sampingnya ini ya. Jadi bisa hipoglikemi, hati-hati. Insulin analog ya, misalnya relatif tidak terlalu baik ya. Kemudian ininya untuk lama kerjanya ada kerja pendek, menengah, panjang dan jenis yang lain atau premix ya. Misalnya kalau kerja pendek ini misalnya sesaat sebelum makan, atau misalnya diberikan apa, misalnya mau operasi ya, gulanya kok tinggi langsung diberikan ya, insulin kerja menengah 8-12 jam ya. Ini untuk mengendalikan glukosa darah puasa ya. Kemudian insulin kerja panjang ya, ini lebih lama, 1 kali malam hari atau 2 kali pagi dan malam hari ya. Nah ini farmakokinetik berbagai jenis insulin ini di Perkeni juga ada ya. Ini ya, jadi insulin analog kerja cepat, dia langsung naik ya kadar insulinnya sehingga menurunkan gula darah dengan cepat. Tapi juga dia langsung turun ya, dia 4 jam sudah turun. Kemudian kalau yang kerja pendek ya, dia akan lebih lama, apalagi yang kerja panjang ya. Oke, nah ini ya tadi kapan kita pakai insulin? Ingat ya, HbA1c lebih dari 9% langsung insulin, lebih dari 7,5% tapi sudah pakai 1 atau 2 obat tapi klinisnya belum membaik, kita bisa menggunakan insulin juga ya. Lalu dengan yang lain-lainnya ya. Dan ini harus dibaca ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan apakah indikasi penggunaan insulin pada pasien di kasus tersebut misalnya ya, nanti ada apa kasusnya ya, ini dulu pernah tak bikin soal ini kok tak tahu ya. Oke. Nah ini berdasarkan waktu kerjanya ya, kalau ada R-nya ini berarti dia nama dagang ya, nama patennya, ada homolog, morfurapid dan lain-lainnya. Ini banyak digunakan ya, dan sekarang bentuknya pen ya, jadi enak banget enggak jus ya, nanti dipencet gitu, terus dosisnya itu diputar ya, diputar berapa gitu, terus kalau misalnya jarumnya sudah tumpul bisa beli jarum baru ya, gitu. Jadi selalu steril ya, dan tidak harus para medis yang nyuntik, kan pasiennya nyuntik sendiri bisa ya. Oke, ini ya contoh-contohnya ini loh, caranya gini ya. Jadi ini kalau misalnya ini misalnya Levemir ya, ini 80, ini yang hijau ini bisa diputar, putar kanan kiri, ini loh bisa diputar ini, terus hijau ini tinggal mencet. Jadi pas diputar dulu, terus di jus gitu, terus dipencet terus gitu, dia akan balik ke nol. Nah ini ya kayak gini. Kenapa kalau dicubit supaya nggak sakit? Ya, itu. Kalau ini tuh modelnya bumbu itu kalau saya di rumah sakit ya. Sekarang sih seringnya yang model flex frame gitu karena lebih praktis ya.
Oke. Ini dasar terapi insulin. Ya. Ini ya. Divisi assessment kita berikan apa? Yang nanti dipelajari. Ya, tadi ada pemilihan insulin. Ya. Oke. Ini ya. Sasaran pertama terapi hiperglikemi, mengendalikan glukosa darah basal itu gula darah puasa. Ya, sebelum makan kita bisa dengan insulin basal yaitu kerja sedang atau panjang. Kalau 2 jam setelah makan kita berikan insulin yang kerja cepat ya atau pendek. Jadi kadang ada pasien DM yang dia dapat 2 suntian ya. Jadi insulin yang long acting untuk mengendalikan kadar gula darah basal atau kadar gula darah puasa, ada yang dia nyuntik sebelum makan karena itu short acting untuk mengendalikan kadar gula darah postprandial. Atau bisa juga pasiennya diberikan insulin basal plus obat diabetik oral, ya oral anti diabetik. Misalnya apa? Untuk postprandialnya yang misalnya diberikan akarbus, metformin plus akarbus, misalnya seperti itu. Jelas ya? Pasiennya pada ngantuk-ngantuk sesuatu. Belajar responsif dong. Oke, ini ya. Tetap harus ada modifikasi gaya hidup sehat. Besok kalau OsteoKMPD itu jangan lupa terapi selalu ada 2, terapi farmakologi dan non farmakologi. Farmakologi yang hebat dan kalian tidak boleh merasakan insulin, selalu obat anti diabetik. Ya, terus gimana dong kalau ini dirujuk? Ya, kalian merujuk di surat rujukan. Terus terapi non farmakologinya jangan lupa apa? Kalau pada dia modifikasi ya, jadi apa? Gizi makanannya, terus apa lagi? Aktivitas fisik itu ya. Banyaknya ngantuk ya. Oke, ini ya algoritma pengobatan tipe 2. Saat diperiksa kurang dari 7,5% modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral. Saat diperiksa lebih dari 7,5% atau monoterapi 3 bulan belum mencapai target, kita bisa memberikan 2 obat yaitu metformin dan satu obat yang lain ya. Kemudian jika tidak cocok, ini sebetulnya sama dari kasketnya tadi ya. Nah, ini yang ada. Nah, ini general recommendation for pharmacological therapy of type 2 DM ya. Misalnya monoterapi tetap metforminnya ya. Kedua terapi metforminnya itu tetap ada plus apa? Kalau triple terapi ya tetap ada metforminnya. Kalau tidak ada intoleransi kita tetap pakai metformin untuk orang dengan tipe 2 ya. Oke, pemilihan obat ya. Kenapa kok kita pakai metformin? Relatif baik ya efekasinya. Hipoglikeminya minimal ya. Kemudian netral pada peningkatan berat badan, memperbaiki luaran kardiovaskular. Jadi untuk MACE-nya yaitu major adverse cardiovascular event-nya itu dia bagus ya dan murah ya. Oke, pertimbangan pemilihan obat ya, jika intoleransi metformin misalnya alergi atau efek sampingnya luar biasa, kita boleh pakai yang lain ya. Ini yang lain-lainnya ya. Oke. Obat hipoglikemi oral, kalau misalnya dia belum jelas bisa baca di tetenya ya. Indikasinya kalau oral monoterapi itu gimana, kombinasi itu bagaimana, kalau misalnya kombinasi dengan insulin bagaimana, keuntungan, kerugian dan biaya obat ini tadi sudah ya. Oke, yang mahal yang inhibitor ini termasuk obat yang baru. Ini ada di Formulario Nasional dari 2021 sampai yang terbaru 2023 ya. Ini tidak berubah. Bedanya apa? Kalau yang 2021 ini masih bertahan, yang 2021 itu masih 3 gini ya. Jadi fase tingkat 1, fase tingkat 2 dan 3. Sekarang di 2023 hanya ada fase tingkat pertama dan tingkat lanjutan ya. Jadi tidak ada tipe-tipe rumah sakit. Ya, akarbus, glibenclamid, gliclazid, gliclidin, glimepirid, glipizid ya. Kemudian ada metformin ya. Ini apalah ya, 3 kali 500 mg ujian OSCE keluar. KMPD. Kalian 303
kami gali. Kemudian memang soalnya panjang kali lebar, jadi harus cepat. Ya, misalnya nama itu, usia itu tulis. Ya. Alergi seorang tua misalnya, terus pernah mondok atau belum diwakil itu banyak banget. Jadi seringnya itu bukan salah tapi kurang waktu. Ya. Karena suka medik dan persepsi jadi satu. Ya. Kayaknya udah pernah sih kelompok sampai mas ya, kelompok persepsi. Ya kan? Itu harus cepat gercep, kan dulu udah latihan ya. Yang kelompok saya siapa aja? Kamu juga? Oh ya sama aja saja. Oh main papat cici dulu papat. Oh iya, ya orang. Mana lagi? Oh, selalu titik. Nah ini yang nanti jadi sekarang kira nanti buka Fornas 2023 sudah saya share di G-Drive. Ya. Oke, ada pertanyaan? Soalnya nggak sulit untuk yang diabetes orang, cuma obat, mekanisme, dan ini masalah ya lagi ya, kalau lagi. Oke, question? Ada laki-laki di antara ciri-ciri. Oke, ini kalian masih ada waktu untuk 20 menit ya kalau mau tutorial. Ya. Oke, sekian.